VOA This Morning. Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 24 Juni 2024 dari Studio 17 di Washington DC. Saya Madioni, pagi ini ditemani Charleston Mox, teknisi kita, dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menghadirkan mengenai pemilihan pendahuluan Amerika yang menjadi pandangan warga soal konflik Israel-Hamas. We condemn the attacks of October 7th that killed thousands of civilians. We condemn that. But we cannot condemn that and then condone what has happened since then in Gaza. Dan juga tentang Voice of Baceprot siap mengguncang Glastonbury Festival. Voice of Baceprot, voice berarti suara, baceprot bermakna berisik atau cerewet. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Berikut kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Selamat pagi pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa pertempuran sengit antara militer Israel melawan militan Hamas di kota Rafah, Gaza Selatan hampir berakhir. Fase intens pertempuran melawan Hamas akan segera berakhir, katanya dalam wawancara dengan Channel 14, media Israel yang pro Netanyahu. Namun bukan berarti perang akan segera berakhir, tapi perang dalam fase intensnya akan segera berakhir di Rafah, ujarnya. Setelah fase intens ini berakhir, kami akan dapat mengerahkan kembali beberapa pasukan ke sisi utara dan akan melakukannya dengan segera, utamanya untuk tujuan pertahanan, tapi juga untuk memulangkan warga atau pengungsi. Netanyahu mengatakan dirinya tidak akan menyetujui kesepakatan apapun yang menetapkan diakhirinya perang di Gaza, mengisyaratkan bahwa ia terbuka pada sebuah kesepakatan sebagian yang bisa memfasilitasi pemulangan sebagian sandera yang masih disekap di Gaza, atau bahkan seluruhnya. Para pejabat Amerika meragukan tujuan Israel untuk menumpas Hamas sepenuhnya, dan pada hari Rabu lalu, juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan, kami akan melenyapkan Hamas sama saja seperti melemparkan pasir ke mata orang, ungkapan yang berarti menyesatkan. Sebelumnya, Netanyahu juga sempat memancing ketegangan dengan Amerika ketika ia menuduh Presiden Joe Biden dan pemerintahannya menahan senjata Amerika untuk dikirim ke Israel. אני מעריך מאוד את התמיכה של הנשיא ביידן והממשל האמריקני בישראל. מאז תחילת המלחמה, ארצות הברית נתנה לנו תמיכה חשובה מאוד ברוח ובחומר. Netanyahu juga mengungkapkan kembali klaim ini dalam pernyataan di kabinetnya dalam rapat hari Minggu. Saat menyampaikan klaim itu pertama kali, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud oleh Netanyahu. Beralih kita ke Rusia, pihak berwenang Rusia mengatakan sedikitnya 5 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka akibat serangan rudal dan drone Ukraina pada hari Minggu. Gubernur Crimea yang ditunjuk oleh Rusia, Mikhail Ravoshayev, mengatakan kelima korban tewas itu mencakup 3 anak-anak yang tewas akibat reruntuhan puing-puing bangunan saat 5 rudal Ukraina mendarat di Sevastopol. В результате террористической совершенно атаки киевского режима на город Севастополь летом. Kantor berita pemerintah Rusia, RIA Novosti, mengutip Kementerian Kesehatan mengatakan 124 orang lainnya luka-luka. Ravoshayev mengatakan bahwa hari Senin akan ditetapkan sebagai hari berduka di kota itu dan membatalkan seluruh acara-acara publik. Pendengar, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia selama ibadah haji tahun ini di Arab Saudi saat umat Islam menghadapi suhu yang sangat panas di tempat-tempat suci Islam itu. 165 diantaranya adalah jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah Mesir telah mencabut izin 16 biro perjalanan yang memfasilitasi perjalanan jemaah haji tanpa izin ke Arab Saudi karena separuh dari korban tewas berasal dari Mesir. Menurut perhitungan Associated Press, korban meninggal dalam musim haji 2024 ini adalah 165 jemaah haji dari Indonesia, 98 dari India, dan puluhan lainnya dari Yordania, Tunisia, Maroko, Aljazair, dan Malaysia. Sejumlah pemimpin sipil dan militer Pakistan telah memutuskan untuk meluncurkan kampanye kontra terorisme nasional baru yang mencakup berbagai aspek di tengah situasi keamanan yang memburuk di negara itu. Dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin Perdana Menteri Shehbaz Sharif, ia memberikan lampu hijau untuk operasi Al-Istekam atau Resolve for Stability untuk memerangi ancaman ekstremisme dan terorisme dengan cara yang komprehensif. Pengumuman ini muncul ketika Pakistan menghadapi serangan hampir setiap hari yang menarget personil keamanan dan tengah meningkatnya tekanan dari Tiongkok untuk memastikan keamanan para pekerjanya di negara itu.
Satu berita dari dunia olahraga, pendengar, dengan mengemudikan mobil balap Red Bull-nya, Max Verstappen pada hari Minggu meraih kemenangan di Grand Prix Spanyol yang menambah keunggulannya di kejuaraan pembalap Formula 1. I think what made the race was the beginning. I took the lead lap 2, and that's where I had my buffer then in that first stint where I could eke out the gap a little bit. Verstappen mengatakan langkahnya untuk melewati Lando Norris dan Russell begitu awal terbukti krusial sehingga ia dapat membangun keunggulan dan menjaga jarak dengan kedua pembalap terkenal itu. Verstappen memulai balapan dari posisi kedua di grid belakang pembalap yang menempati posisi terdepan, Lando Norris. Namun juara 3 kali itu berhasil melewati pembalap McLaren itu di tikungan pertama dan menyalip George Russell di putaran ketiga dari 66 putaran dan tidak pernah kalah lagi. Norris sempat mencoba trik-trik tantangan di akhir balapan, namun Verstappen meningkatkan kecepatannya untuk menyalip di urutan pertama. Disusul Norris di urutan kedua dan Lewis Hamilton dengan mobil balap Mercedes di urutan ketiga. Verstappen meraih kemenangan ke-7 dalam 10 balapan musim ini dan meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di sirkuit Barcelona di Catalonia. Pendengar, berikut ini kita akan ikuti laporan berikutnya mengenai situasi pemilihan dini di New York. Bagaimana sebuah distrik di utara New York City memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan pada 25 Juni bisa mengungkap sejauh mana perang di Gaza ada di benak para pemilih Amerika. Hasil ini bisa sangat berguna bagi Partai Demokrat yang berusaha merebut kembali kendali DPR pada November mendatang. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan, berikut selengkapnya. Solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lama di Timur Tengah disukai oleh kedua kandidat dari Partai Demokrat dalam pemilihan pendahuluan untuk distrik Kongres ke-16 di New York. Namun jika berbicara tentang perang Israel-Hamas di Gaza, anggota Kongres yang sedang menjabat, Jamal Bowman, dan penantangnya George Latimer sangat berbeda pandangan. Bowman, seorang progresif, menuntut gencatan senjata. We condemn the attacks of October 7th that killed thousands of civilians. We condemn that. But we cannot condemn that and then condone what has happened since then in Gaza. Kita mengutuk serangan tanggal 7 Oktober yang menewaskan ribuan warga sipil. Kami mengutuk itu. Tapi kita tidak bisa mengutuknya dan kemudian memaafkan apa yang terjadi sejak saat itu di Gaza. Jadi kita harus bersuara, hukuman kolektif dan menargetkan warga sipil itu bukan pembelaan diri. Pendekatan militer Israel didukung oleh Latimer. Most people want to see an end to the hostilities, but they don't want the end of the hostilities to come with hostages still being remaining in Hamas control. Kebanyakan orang ingin melihat diakhirinya permusuhan, tetapi mereka tidak ingin akhir permusuhan itu terjadi sementara sandera masih berada dalam kendali Hamas, karena Hamas adalah organisasi teroris. Konsultan Partai Demokrat Chris Coffey melihat ada peluang bagi Latimer, seorang beraliran tengah, di distrik di mana para pemilih di pinggiran kota cenderung moderat. So there's money coming into the district from pro-Israel types, from pro-business types that is largely supporting Latimer. Jadi ada dana yang masuk ke distrik ini dari kalangan pro-Israel, dari kalangan pro-business yang sebagian besar mendukung Latimer. Bowman menjadi berita nasional tahun lalu ketika ia membunyikan alarm kebakaran di gedung Capitol saat majelis sedang bersidang. It is unusual, but Bowman has, acted a little bit erratic. He's the one who pulled the fire alarm and was censured for that. And again, he's voted against leadership in the House. He hasn't always voted for the president. Ini tidak biasa, tetapi Bowman telah bertindak sedikit tidak menentu. Dialah yang membunyikan alarm kebakaran dan dikecam karenanya. Dia memberikan suara menentang kepemimpinan DPR. Dia tidak selalu berpihak kepada presiden. Partai Demokrat diperkirakan akan mempertahankan kursi distrik Kongres ke-16 di New York. Namun, siapa yang disukai para pemilih dapat membantu Partai Demokrat untuk mengetahui pesan yang dibutuhkan partai seputar perang Gaza dan membantu upaya partai untuk memenangkan kembali kursi DPR pada bulan November. Saya Madioni, VOA. VOA This Morning, para pemilih dalam pemilu presiden Amerika tahun ini rentan terhadap pelaku-pelaku jahat yang menggunakan kecerdasan buatan AI
untuk menciptakan informasi rancu yang menguntungkan politisi saingannya atau mendukung kepentingan pemerintah asing. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Ivana Pidorska yang mengulas penggunaan AI untuk pemilu 2024. Kecerdasan buatan atau AI muncul dalam pemilu kali ini, seperti dalam foto Donald Trump yang sedang memeluk pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci, sebuah foto yang dibuat oleh komputer. Juga foto palsu Joe Biden yang meminta para pemilih di New Hampshire untuk melewatkan pemilihan pendahuluan mereka. Pakar media Elaine Kamarck dari Brookings Institution mengatakan terjadinya pemalsuan atau deepfake pada masa pemilu inilah yang sangat berbahaya. Bahkan 24 jam sebelum pemilu, seseorang menyebarkan informasi palsu atau rancu. Sangat sulit untuk dilawan. Dan jika antara dua calon bersaing ketat, hal ini dapat menjadi penentu antara menang dan kalah. Perusahaan Deep Media milik Rijul Gupta membantu Pentagon mendeteksi deepfake yang menurutnya populer karena murah dan mudah dibuat. Dibutuhkan waktu hanya 15 menit untuk membuat deepfake. Ada banyak layanan online gratis. Jika Anda ingin membayar untuk yang kualitasnya lebih baik, sebuah klip audio berdurasi 30 detik mungkin hanya membayar 2 sen. Pengacara dan pembela kebebasan berpendapat, Ari Cohn, mengatakan operasi luar negeri yang paling canggih bertujuan menyebarkan informasi rancu atau disinformasi politik kepada orang-orang Amerika yang berpengaruh agar mereka dapat meneruskannya kepada orang lain. Perusahaan-perusahaan teknologi dan platform media sosial terbesar di AS secara sukarela berjanji akan melakukan pengawasan terhadap AI dalam kampanye politik. Namun, belum ada undang-undang federal yang mengatur praktik tersebut. Kembali, Ari Cohn menambahkan, sangat-sangat sulit mengatur pembicaraan politik di Amerika Serikat. Amandemen pertama melindungi omongan politik dengan sangat kuat, dan alasannya baik sebenarnya, yaitu kami tidak ingin pemerintah ikut campur dalam mempengaruhi pemilu. Gupta mengatakan bagaimana kita mengetahui hal itu merupakan sebuah penipuan politik. Biasanya mutu audionya buruk. Itu petunjuk bahwa ini mungkin dihasilkan oleh AI. Cohn mengatakan AI dapat digunakan untuk hal yang baik dalam politik. AI memungkinkan kandidat untuk menjangkau komunitas diaspora dan memberi wawasan yang lebih baik mengenai perilaku pemilih pada organisasi kampanye. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Voice of Baceprot atau VOB akan menjadi band pertama Indonesia yang tampil di Festival Glastonbury 2024. Festival musik terbesar di Inggris yang digelar 26 sampai 30 Juni 2024. VOB akan manggung Jumat 28 Juni 2024. Fatia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta. Nama grup band ini unik, gabungan dari bahasa Inggris dan Sunda. Voice of Baceprot, voice berarti suara, baceprot bermakna berisik atau cerewet. Hanya butuh 3 tahun sejak dibentuk bagi band yang diawaki 3 gadis asli desa Banjarwangi, Kecamatan Singjaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk tersohor di Eropa dan Amerika Serikat. Ciri khasnya lagi, ketiga personel ini, Firda Marsha Kurnia, vokalis dan gitar, Widi Rahmawati, bass, dan Siti Aisyah, drum, berjilbab. 3 anak VOB ini sudah bersahabat sejak sekolah di madrasah. Meski perempuan, mereka memilih genre rock progresif metal. Dalam jumpa pers yang digelar Kementerian Luar Negeri secara virtual di Jakarta Jumat, Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, menjelaskan VOB terpilih sebagai band Indonesia pertama yang akan tampil di festival musik bergengsi Glastonbury di Inggris. Dia menambahkan festival Glastonbury digelar setiap tahun di desa Pilton, Somerset. Festival ini setara dengan festival musik prestisius Woodstock di Amerika Serikat. Grup band dan penyanyi dunia lainnya juga akan tampil di festival Glastonbury adalah Coldplay dan Dua Lipa. Lagu-lagu karya VOB memang syarat makna. Melalui karya musik, VOB tidak hanya menyebarkan nilai-nilai Muslim Islam yang moderat, toleran, dan cinta damai
dan lebih penting dari itu juga mengangkat isu-isu sosial, kemanusiaan hingga lingkungan. Desra mencontohkan lagu VOB yang berjudul God Allow Me to Play Music menjawab kritik terhadap image buruk ketiga personil VOB sebagai muslimah karena bermain musik. Sementara itu, lagu The Enemy of Earth Issue merupakan lagu bertema kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia. Seperti yang selalu saya tekankan kepada rekan-rekan diaspora di Inggris bahwa VOB mereka inilah yang betul-betul sebagai duta besar Indonesia. Dan ini tentu saja misi mereka akan mengharumkan nama Indonesia di Inggris. Pada kesempatan itu, Firda bercerita VOB dibentuk pada 14 Februari 2014. VOB mulai menggait penggemar setelah mengunggah di YouTube penampilan mereka saat membawakan sebuah lagu dari grup rock legendaris asal Amerika, Rage Against the Machine pada 2015. VOB melanjutkan dengan membawakan lagu-lagu dari beragam grup band terkemuka di dunia seperti Red Hot Chili Peppers, Metallica, dan Slipknot. Pada 2017, VOB mulai menarik perhatian media global ketika membawakan lagu mereka sendiri yang berjudul The Enemy of Earth Issue di festival musik di Garut dan di studio. Pada 2021 kami menjalankan tur Eropa yang pertama, lalu tahun 2022 kembali menjalankan tur Eropa. Saat itu kami juga berkesempatan tampil di Wapen Open Air 2022. Tahun selanjutnya kami melakukan tur US di 9 titik. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.